Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah satu fasal fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, di dalam mengagungkan ilmu dan juga orang yang memiliki ilmu. I'lam, ketahuilah, bi anna talibal ilmi, dengan sesungguhnya orang yang mencari ilmu, la yanalul ilmah, itu tidak akan memperoleh siapa orang atau santri al-ilmah ke ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak bisa mengambil manfaat siapa santri bihi ke ilmunya, illa kecuali bita'dhimil ilmi, dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan juga orang yang memiliki ilmu, wa ta'dhimil ustadzih, dan juga mengagungkan ustadznya atau gurunya, wa tauqirihi, dan juga memuliakan gurunya. Kilah, dikatakan, ma wasalah man wasalah illa bihurmatih, ma wasalah tidak sampai man siapa orang, wasalah yang telah sampai, illa bil hurmati, kecuali dengan memuliakan atau menghormati. Ma saqata man saqata, wa ma saqata, dan tidak gugur siapa man orang, sakotoh yang telah gugur siapa orang, illa bitarkil hurmati, kecuali sebab meninggalkan menghormati. Wakilah, dan dikatakan juga, al-hurmatu khairun minat ta'atih, adapun menghormati, khairun itu lebih baik atau lebih bagus, minat ta'atih, daripada ta'at. Kenapa? Di sini dijelaskan, ala, ingat-ingatlah, taro, melihatlah kamu, annal insanah, sesungguhnya manusia, layak furuh, itu tidak menjadi kufur siapa manusia, bil maksiyatih, dengan kemaksiatan. Jadi manusia tidak menjadi kufur sebab kemaksiatan. Wa innama yakfuruh bitarkil hurmati, dan hanya yakfuruh menjadi kufur siapa manusia, bitarkil hurmati, sebab meninggalkan menghormati. Seperti contoh, meninggalkan menghormati Al-Quran sehingga melecehkan Al-Quran misalkan, itu yang bisa menjadi orang kufur. Akan tapi kalau hanya berbuat dosa maksiat, itu tidak sampai menjadi kufur. Wa min ta'dhimil ilmi, dan itu sebagian dari mengagungkan ilmu, ta'dhimul muallimi, adapun mengagungkan gurunya atau orang yang mengajarinya. Qala Aliun, berkata siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ana abdu man allamani harfan wahidan. Ana, adapun saya, abduman, adalah budaknya orang, allamani, yang telah mengajarkan siapa orang ni kepada saya, harfan wahidan, ke satu huruf. Insya'ah, jika berkehendak siapa guru tersebut, ba'ah, maka boleh menjual siapa guru. Wa insya'ah, dan jika berkehendak siapa guru, istarokoh, maka boleh menjadikan budak siapa guru, yaitu menjadikan budak kepada saya, kata Sayyidina Ali. Wa insya'ah, dan jika berkehendak siapa guru, a'taqoh, boleh memerdekakan siapa guru, yaitu kepada saya. Itu saking mulianya guru yang telah mengajari kita. Wa qad unshidtu fi dzalika syi'ran, dan sungguh dibacakan syi'ran saya, fi dzalika, di dalam hal tersebut, syi'ran, dengan satu syi'ran. Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Laqad huqqah ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfuh dirhamin. Ra'aitu, melihat saya, haqqal haqqi, ke paling haknya sesuatu atau perkara yang hak, haqqal muallimi, ke haknya orang yang mengajari kita. Wa aujabahu, dan melihat saya juga ke paling wajibnya hak, hifdhan, yaitu menjaga, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Laqad huqqah, dan sungguh dihaki, ayyuhda, apa harap diberikan hadiah, ilaihi, apa ke guru tersebut, karamatan, karena menghormatinya atau memuliakannya.
Lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Lita'limi harfin wahidin itu untuk mengajarkannya satu huruf, alfu dirhamin adapun 1000 dirham. Jadi kata syairan di sini satu huruf itu mengandung upah 1 dirham. Sedangkan 1 dirham itu perkiraan 4 gram emas. 1 gram anggaplah 500.000. Kalau 4 gram berarti 2 juta. Itu cuma 1 huruf padahal. Kalau guru kita kan nggak mungkin ngajar 1 huruf. Yang mana kalau guru kita ngajar pastinya beribu-ribu huruf. Nah, maka dari itu kita tidak akan bisa membayar guru kita kalau dibayar dengan dirham. Justru itu kita haruslah taat dan patuh kepada guru kita demi untuk mencari ridhonya. Itu saking mulianya ilmu. Fa'innaman maka sesungguhnya seseorang allamakah yang telah mengajarkan seseorangkah ke kamu harfan ke huruf wahidan yang satu, yaitu 1 huruf, mimma yaitu dari sesuatu tahtajuh yang butuh kamu ilaihi ke 1 huruf tersebut fiddin di dalam agama, fahuwah maka itu adapun orang tersebut, abukah itu adalah orang tuamu atau ayahmu fiddin di dalam agama. Wakana dan ada ustadzuna siapa ustadz kami, asy-syekhul imam, rupanya Syekh al-Imam Sadiduddin, rupanya Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi yang berbangsa Syairazi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan memberikan rahmat siapa Allah. Yaquluh berkata siapa beliau, qala berkata masyayikhuna siapa para guru kami, apa perkataannya, man aradah ayyakuna nuhu aliman yang bagi ayyura iyal ghuraba'ah minal fuqaha'i. Man aradah barang siapa, aradah yang mempunyai keinginan siapa orang, ayakunah keharap ada ibnuhu siapa anaknya orang, aliman itu menjadi orang alim, yang bagi maka seharusnya ayyura iya apa harap menjaga siapa orang al-ghuraba'ah ke orang-orang asing minal fuqaha'i yaitu daripada para ulama fuqaha, yaitu para ulama yang ahli fikih. Jadi apabila kita mempunyai keinginan untuk mempunyai anak yang alim, maka kita kata di sini dianjurkan untuk menjaga para ulama, terutama para ulama yang ahli ilmu fikih. Wa yukrimahum dan juga memuliakan siapa orang hum ke mereka, wa yu'azzimahum dan juga mengagungkan siapa orang hum ke mereka, wa yu'tiyahum syai'an dan memberikan siapa orang hum ke mereka yaitu para ulama syai'an ke sesuatu. Fa ilam yakun maka jika tidak ada ibnuhu apa anaknya orang aliman itu alim, yakunu maka ada hafiduhu apa cucunya orang tersebut aliman itu alim. Jadi kata di sini apabila anaknya tidak alim sedangkan orang tuanya itu sudah mengagungkan para ulama, memberikan sesuatu kepada ulama, sering memberikan sesuatu kepada ulama, sedangkan anaknya belum alim juga, maka insyaallah cucunya yang akan alim. Wa min tauqiril muallimi dan itu sebagian daripada memuliakan atau mengagungkan guru, alla yamshiyah amamahu. Adapun harap tidak berjalan siapa orang amamahu di depan gurunya. Jadi sebagian daripada memuliakan guru itu tidak berjalan di depan gurunya. Wala yajlisah makanahu dan juga tidak duduk siapa orang yaitu murid makanahu di tempat gurunya. Wala yabtadi al-kalamah indahu illa biidnihi dan tidak memulai siapa murid atau orang al-kalamah ke pembicaraan indahu di dekat gurunya atau di sisi gurunya illa kecuali biidnihi dengan izin gurunya. Wala yukthirah atau wala yukathirah al-kalamah indahu dan tidak memperbanyak siapa orang al-kalamah ke pembicaraan indahu di sisi gurunya. Wala yas'alu syai'an indah malalatihi dan tidak bertanya siapa orang syai'an ke sesuatu indah malalatihi ketika bosannya guru atau kalau bahasa sekarang guru yang tidak mood lah. Jadi guru yang tidak mood itu jangan sampai bertanya sesuatu. Wa yura'i al-waqtah dan menjaga siapa orang al-waqtah ke waktu. Wala yaduqqah dan tidak mengetuk siapa orang al-babah ke pintu. Bal akan tapi yasbirah
harap sabar siapa orang atau santri hatta yakhruja, sampai keluar siapa guru. Jadi kata di sini termasuk juga memuliakan guru, jangan mengetok pintunya guru menunggu sampai keluar, yaitu harus sabarlah. Falhasilu, maka adapun kesimpulannya, annahu, itu sesungguhnya sesuatu ya telubuh, itu harap mencari siapa murid ridahu, keridhaan gurunya, wa yajtanibu, dan menjauhi siapa murid atau orang sakhatahu, kemarahan gurunya, wa yamtathilu amarahu, dan melakukan siapa murid amarahu, ke perintah gurunya, min ghairi maksiatillahi ta'ala, dari selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada dasar yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu wala ta'atah lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Wala ta'atah, dan tidak ada apa taat lil makhluqi, kepada makhluk, fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sesuatu yang telah bersabda An-Nabi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyarran nasi man yudhibu dinahu lidunya ghairihi wa bimaksiatil khaliqi. Inna asyarran nasi, sesungguhnya paling buruknya manusia, man adalah seseorang, yudhibu, yang menghilangkan siapa orang tersebut, lidunya ghairihi, karena dunianya orang lain, wa bimaksiatil khaliq, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min tauqirihi, dan itu sebagian daripada mengagungkan guru, tauqiru auladihi, adapun mengagungkan putra-putranya, wa may yata'allaqu bihi, dan seseorang yata'allaqu, yang berhubungan siapa orang bihi, ke guru kita, seperti halnya istri, saudaranya, dan pamannya, dan lain sebagainya. Wa kana ustadzuna, dan ada ustadzuna, siapa ustadz kita semua, Syekhul Islam, rupanya Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah rahimahullah ta'ala, yahki, itu menceritakan siapa beliau, anna wahidan, sesungguhnya salah seorang, min kibari a'immati Bukhara, itu sebagian daripada para petinggi imam di Bukhara, karena ada siapa beliau, yaitu satu orang tersebut, yajlis, itu duduk siapa beliau, majelis ad-darsi, di tempat pendidikan atau tempat pelajaran, wakana, dan ada siapa wahid, yaitu salah seorang tersebut, yakumu, itu berdiri siapa beliau, fi khilalid darsi, di pertengahan pelajaran, ahyanan, terkadang, fasa'alu, kemudian bertanya siapa orang banyak, anhu, tentang berdiri tersebut atau tentang perilaku wahid tersebut. Qala, menjawab siapa wahid, inna ibna ustadzi yal'abu ma'asyibiyani fi sikkati wa yaji'u ahyanan ila babil masjid. Inna ibna ustadzi, sesungguhnya putranya guru saya, yal'abu, itu bermain ma'asyibiyani, beserta anak-anak kecil yang lain, fi sikkati, di jalan atau di lorong. Wayaji'uh, dan datang siapa putra guru saya tersebut, ahyanan, terkadang, ila babil masjid, ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu, maka ketika melihat saya ke putranya guru saya tersebut, aqwamuh, maka berdiri saya, lahu, ke putra guru saya tersebut, ta'ziman, karena mengagungkan, li ustadzi, ke guru saya. Dan ada lagi satu kisah, wal qadi, dan adapun qadi al-imamu Fakhruddin al-Arsabandi, rupanya Imam Fakhruddin al-Arsabandi, karena ada siapa beliau, ra'isul a'immah, itu adalah pemimpin para imam, fi Marwin, di daerah Marwin, wa kana sultanu, dan ada apa sultan di daerahnya, yahtarimuhu, itu menghormati siapa sultanhu, ke beliau, ghayatul ihtiramih, dengan puncak penghormatan. Wakana, dan ada siapa beliau, yaqulu, itu berkata, innama wajadtu hadzal mansabah bi khidmatil ustadzi, sesungguhnya telah menemukan saya hadzal mansabah, ke pangkat ini, bi khidmatil ustadzi, sebab pengabdian kepada guru saya. Fa ini,
maka sesungguhnya saya kuntu itu ada siapa saya akhdamu itu mengabdi saya Ustadzil Qadil Imam Aba Yazidin Ad-Dabusi, mengabdi saya ustadzi ke guru saya Al-Qadi rupanya Qadi Al-Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntuh dan ada saya akhdamuhu itu mengabdi saya ke beliau ta'amahu ke makanan beliau yaitu menyediakan makanannya, wala akuluh dan tidak memakan saya minhu dari makanan syai'an ke sesuatu yaitu tidak memakan sama sekali. Akan tapi di cetakan lain ada tambahan dengan lafaz wa kuntu akhdamuhu ada saya itu mengabdi saya ke syekh wa atbakhu ta'amahu dan memasak saya ta'amahu ke makanan syekh tersebut 30 sanatan selama 30 tahun kata cetakan lain. Jadi beliau mengabdi kepada gurunya selama 30 tahun sehingga beliau mendapatkan pangkat yang sangat tinggi baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi satu kisah Syekhuh dan ada pun Syekh Al-Imam Al-Ajalluh Syekhul A'immah Al-Halwaniyu rupanya Syekh Halwani rahimahullah ta'ala. Qad kana sungguh ada siapa Syekh Halwani tersebut yakhrujuh itu keluar atau berpindah min Bukhara dari kota Bukhara. Wa yaskunuh dan menetap siapa Syekh Halwani fi ba'dil qura di satu desa atau satu daerah, menetap ayaman ke beberapa hari. Keluar tersebut bihadisatin sebab satu kejadian waqa'at yang tertimpa atau yang menimpa apa satu kejadian tersebut lahu ke Syekh Halwani tersebut. Wa qad zarathu talamidatuhu dan sungguh telah berziarah atau mengunjungi ke Syekh Halwani talamidatuhu siapa para murid-muridnya. Ghaira Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakrin Az-Zarnuji selain Syekh Al-Imam Al-Qadi Abi Bakrin Az-Zarnuji selain Syekh ini tidak berkunjung rahmatullahi alaihi. Faqalah maka berkata atau bertanya siapa Syekh Halwani lahu kepada Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji tersebut hina halakihi ketika bertemu siapa Syekh Halwani hi ke Syekh Abu Bakar tersebut. Limadza lam tazurni karena kenapa tidak mengunjungi kamu ni ke saya? Faqalah maka menjawab siapa Syekh Abu Bakar kuntu ada saya masyghulan itu sibuk bi khidmatil walidatih dengan merawat ibu saya. Qalah berkata siapa Syekh Halwani tersebut turzakul umrah wala turzakud darsah. Turzakul umrah diberikan rezeki kamu al-umrah ke umur yang panjang, wala turzakud darsah dan tidak diberikan rezeki kamu ad-darsah ke belajar yaitu ke kenikmatan belajar. Kalau dicetakan kitab lain ini ada tambahan wala turzaku raunaqad darsih, tidak diberikan rezeki kamu raunaqad darsih ke kenikmatan belajar, akan tapi di sini hanya ad-darsah. Wakana dan ada siapa Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji tersebut kadzalik memang seperti itu. Fa innahu maka sesungguhnya sesuatu karena ada siapa Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji tersebut yaskunuh itu menetap siapa beliau fi aktsari awqatihi di dalam kebanyakan waktu-waktunya fil qura di dalam satu daerah walam yantadim dan tidak tersusun lahu kepada Syekh Abu Bakar ad-darsu apa pelajaran. Maksudnya tidak tersusun di sini yaitu tidak istiqomah atau kesulitan belajar. Syekh Abu Bakar tersebut kesulitan belajar. Padahal alasan Syekh Abu Bakar ini mempunyai alasan yang baik, kan? Tapi terlanjur gurunya merasa tersakiti, maka Syekh Abu Bakar mengalami hal tersebut. Faman ta'adza minhu ustaduhu, maka barang siapa ta'adza yang merasa tersakiti minhu dari orang tersebut ustaduhu siapa gurunya yuhramuh barakatal ilmi, yuhramuh maka dicegah siapa orang tersebut barakatal ilmi ke keberkahan ilmunya, wala yantafi'uh dan tidak bisa mengambil manfaat siapa orang bil ilmi dengan ilmunya illa qalilan kecuali sedikit. Kilah dikatakan innal muallimah wat tabibah kilaihima
la yansuhani idza huma lam yukrama fasbir li dhaika in jafauta tabibahu wa kana bi jahlika in jafautal muallima. Innal muallima sesungguhnya guru atau orang yang mengajari kita, wat tabibah dan dokter, kilaihima rupanya setiap daripada keduanya, layan sohani itu tidak akan memberikan nasihat siapa keduanya, idza huma jika adapun keduanya, lam yukrama itu tidak dimuliakan keduanya. Fasbir maka bersabarlah kamu lidaikah ke penyakitmu, in jafautah tabibahu jika membangkang kamu tabibahu ke orang yang mengobati penyakitmu, wakna dan menerimalah kamu bijahlikah ke kebodohanmu, in jafautah jika membangkang kamu al-muallima ke orang yang mengajarimu. Wahukia dan diceritakan adalah khalifah sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid, rupanya Khalifah Harun ar-Rasyid ba'athah mengutus siapa beliau ibnahu ke putranya ilal Asmu'i ke Imam Asmu'i, liyu'allimahu supaya mengajarkan siapa Imam Asmu'i hu ke putranya al-ilmah ke ilmu wal adabah dan ke tata krama. Fara'ahu kemudian melihat siapa Khalifah Harun ar-Rasyid yauman di suatu hari, yatawadda'u dengan keadaan berwudu siapa Imam Asmu'i, wa yaghsiluh dan membasuh siapa Imam Asmu'i rijlahu ke kakinya, wa banul khalifati dan sedangkan adapun putranya khalifah yusibuh itu mengalirkan atau menyiramkan siapa ibnu khalifah al-ma'a ke air ala rijlaihi ke kedua kakinya Imam Asmu'i. Fa'antabah kemudian menegur ala khalifatuh siapa khalifah yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid al-Asmu'iyah ke Imam Asmu'i fi dzalika di dalam hal tersebut. Faqalah kemudian berkata siapa khalifah, innama ba'athtuhu ilaikah litu'allimahu al-ilmah wa tu'addibahu. Innama sesungguhnya hanya ba'athtuhu mengutus saya ke putra saya ilaikah ke engkau wahai imam, litu'allimahu supaya mengajarkan kamu ke putra saya al-ilmah ke ilmu, wa tu'addibahu dan juga mendidik atau mengajarkan tata krama kamu ke putra saya. Falimadza maka karena kenapa lam ta'murhu tidak memerintahkan kamu ke anak saya bi ayyusibah dengan harap menyiramkan siapa putra saya al-ma'a ke air bi ihda yadaihi dengan salah satu kedua tangannya putra saya, wa yaghsalah dan membasuhkan siapa putra saya bi ukhra dengan salah satu tangan yang lain rijlakah ke kakimu. Jadi meskipun kata khalifah putranya tadi sudah menyiramkan air, itu kan masih bisa putranya tersebut menyiramkan sambil membasuhkan kakinya. Kan di depan itu dijelaskan bahwasanya Imam Asmu'i itu membasuh kakinya sendiri dan sedangkan anaknya itu yang menyiramkan. Itu kata Khalifah Harun ar-Rasyid masih belum sempurna dalam mengagungkan gurunya. Yang lebih sempurna kata Harun ar-Rasyid itu menyiramkan sambil membasuhkan kakinya gurunya tersebut. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitabih, dan itu sebagian daripada mengagungkan ilmu adapun mengagungkan kitab. Fayam bagi maka seharusnya li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu atau santri alla ya'khudhal kitabah apa harap tidak memegang atau tidak mengambil siapa santri al-kitabah ke kitab illa bi taharatin kecuali dengan keadaan suci. Wahukia dan diceritakan ada Syekhul Imam Syamsul A'immah al-Halwani dari Syekh al-Imam Syamsul A'immah al-Halwani annahu apa sesungguhnya beliau qala berkata siapa Syekh Syamsul A'immah al-Halwani tersebut bagaimana berkatanya innama niltu hadzal ilmah bitta'dimi sesungguhnya hanya niltu memperoleh saya hadzal ilmah ke ilmu ini bitta'dimi dengan mengagungkan. Fa ini maka sesungguhnya saya ma'akhadtuh itu tidak mengambil saya al-qa'idah ke kertas illa bitaharatin kecuali dalam keadaan suci. Wa Syekhul Imam Syamsul A'immah as-Sarakhsi dan adapun Syekh
Al-Imam Syamsul A'immah Asy-Syarqasi, karena ada siapa beliau mabatunan, itu sakit perut. Wa kana, dan ada siapa Syamsul A'immah Asy-Syarqasi yukarriru, itu mengulangi pelajaran siapa beliau fi lailatin, di satu malam. Fatawaddu'ah, sehingga berwudu siapa beliau fi tilkal lailati, di malam tersebut, 17 maratan, ke 17 kali. Li'annahu, karena sesungguhnya beliau, karena ada siapa beliau, la yukarriru, itu tidak mengulangi pelajaran siapa beliau, illa bi taharatin, kecuali dalam keadaan suci. Wahada, dan adapun ini, li'annahu, karena sesungguhnya al-ilmah, apa ilmu, nurun adalah cahaya, wal wudu', dan adapun wudu', nurun itu adalah cahaya. Fayazdaduh nurul ilmi bihi, fayazdaduh, maka bertambah nurul ilmi, apa cahayanya ilmu, bihi, dengan wudu'. Wa minat ta'zimil wajibih, dan itu sebagian daripada mengagungkan al-wajibih, yang wajib, alla yamuddar rijlah, adapun harap tidak melonjorkan siapa santri ar-rijlah, ke kakinya, ilal kitabi, ke kitabnya. Wa yad'an, dan harap meletakkan siapa santri kutubat tafsirih, ke kitab-kitab tafsir, fauqa sairil kutubi, di atas semua kitab-kitab selain tafsir. Jadi pertama yang harus diletakkan paling atas adalah kitab tafsir, baru kitab hadis, sesudah hadis baru fikih dan selainnya. Wala yad'ah, dan harap tidak meletakkan siapa santri alal kitab, di atas kitab, syai'an, ke sesuatu, akharah, yang lain, min mahbaratin, yaitu dari wadahnya tinta, wa ghairiha, dan selainnya. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, dan ada siapa ustadz kita semua, rupanya Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala, yahki, itu menceritakan siapa beliau, an syaikhin, tentang satu guru, min masyayikhina, sebagian dari para guru-guru kita semua, anna faqihan, kesesungguhnya satu orang ahli fikih, karena itu ada siapa satu orang ahli fikih tersebut, wadu'ah, itu meletakkan siapa beliau, al-mahbaratah, ke tempatnya tinta, alal kitab, di atas kitab. Faqalah, maka berkata siapa syekh tersebut, lahu, kepada satu orang yang ahli fikih tersebut, bil farisiyati, dengan bahasa Persia, burnayabi. Kalau dicetakan lain ada yang mengatakan burnayaba, di bawahnya itu ada maknaha, la tajidun naf'ah min ilmika, tidak akan menemukan kamu kemanfaatan dari ilmumu. Jadi kata Syekh di sini, apabila di atas kitab tersebut meletakkan sesuatu benda, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Wa kana, dan ada ustadzuna siapa guru kita semua, al-qadi al-imamu al-ajallu Fakhruddin, rupanya qadi al-imam al-ajallu Fakhruddin al-ma'rufuh, yang terkenal bi qadi hanin, dengan sebutan qadihan. Yaqulu, berkata siapa beliau, yaitu qadihan, illam yurid bidzalika al-istighfafa fala ba'sa bidzalika. Illam yurid, jika tidak bertujuan siapa orang, bidzalika, di dalam hal tersebut, yaitu di dalam meletakkan sesuatu di atas kitab, tidak bertujuan al-istighfafah, ke meremehkan, fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa, bidzalika, di dalam hal tersebut, yaitu di dalam melakukan hal tersebut. Fal aula, maka adapun yang lebih utama, ayyah tarazah, itu harap mencegah siapa orang, anhu, dari melakukan hal tersebut, yaitu meletakkan sesuatu di atas kitab. Wa min ta'zimil wajibih, dan itu sebagian daripada mengagungkan al-wajibih, yang wajib, apa mengagungkan tersebut, ayu jawidah kitabatal kitabih, adapun harap memperbagus siapa santri kitabatal kitabih, ke tulisan kitabnya. Wala yuqarmitoh, dan tidak memperkecil siapa santri, yaitu tidak memperkecil ketulisannya. Wa yatrukal hasyiyatah illa inda daruratih, dan harap meninggalkan siapa santri al-hasyiyatah, ke menulis di pinggir kitab, illa, kecuali inda darurati, ketika darurat. Jadi kalau darurat ya enggak apa-apa, misalkan ada
dawuhnya guru yang penting untuk dicatat misalkan, itu nggak apa-apa ditulis. Makanya kata Abu Yahya Sayyid Muhammad, seorang santri itu disunnahkan untuk membawa buku kecil. Untuk apa? Yaitu untuk apabila ada makalah-makalah yang penting yang perlu dicatat, maka kita bisa mencatat di buku tersebut. Wara'a, dan melihat Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, melihat katiban ke orang yang menulis, yuqarm itu yang memperkecil siapa orang tersebut, fil kitabatih di dalam tulisannya. Faqalah, maka berkata siapa Imam Abu Hanifah, la tuqarmit khattaka, janganlah memperkecil kamu khattaka ke tulisanmu. Kalau di cetakan lain ada tambahan, li'annaka, karena sesungguhnya kamu, in istah, jika hidup kamu, tandam, maka akan menyesal kamu, wa in muttah, dan jika meninggal kamu, yaitu meninggal dunia kamu, tusmat, maka akan dicela siapa kamu, yakni maksudnya idza syikhta, jika sudah tua kamu, wa da'ufa basaruka, dan telah rabun basaruka apa penglihatanmu, nadamtah ala dzalika, maka akan menyesal kamu ala dzalika atas tulisan yang kecil tersebut. Wa hukiya, dan diceritakan ani syekhi, dari Syekh Al-Imam Majduddin Asy-Syarhaki rahimahullah ta'ala, annahu, apa sesungguhnya beliau, qalah berkata siapa beliau, ma qarmatna nadimna, sesuatu yang telah menulis kecil saya, nadimna, maka menyesal siapa saya, wa man takhabana nadimna, dan sesuatu yang telah meringkas saya, nadimna, maka menyesal saya, wa ma lam nuqabil nadimna, dan sesuatu yang tidak membandingkan saya, yaitu membandingkan ke kitab lain yang benar, nadimna, maka juga menyesal siapa saya. Wayam bagi, dan seharusnya ayakuna, apa harap ada taktiul kitabih, apa potongan kitab, murabba'an itu segi empat, la mudawwaran, bukan melingkar, fa innahu, karena sesungguhnya segi empat, takati'u Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, itu adalah potongannya imam kita Abi Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah potongan kertasnya ya persegi empat, ya, seperti sekarang lah. Itu sudah sesuai dengan potongan-potongan kertas ulama-ulama salaf. Wahwa, adapun segi empat, aisyaruf itu lebih mudah, ila raf'ih, ke mengangkatnya, wal wad'ih, dan meletakkannya, wal mutala'atih, dan untuk bermutala'ah, yaitu untuk dibawa untuk belajar. Wayam bagi, dan seharusnya Allah yakuna, apa harap tidak ada, fil kitab, di dalam kitab, syai'un, apa sesuatu, minal humratih, yaitu dari warna merah. Fa innahu, karena sesungguhnya warna merah, swani'ul falasifati, adalah perbuatan orang-orang filsafat, la swani'us salafi, bukan perbuatan ulama-ulama salaf. Wa min masyayikhina man karihah isti'mal al-murakkabah al-ahmar. Wa min masyayikhina, dan itu sebagian daripada guru-guru kita, man, adapun seseorang, karihah, yang tidak suka siapa orang tersebut, yaitu sebagian daripada guru-guru kita, isti'mal al-murakkabah, ke menggunakan penulisan yang disusun, al-ahmarah, yang warna merah. Jadi ulama-ulama kita atau guru-guru kita tidak suka kalau menulis dengan warna merah. Wa min ta'dhimil ilmi, dan itu sebagian daripada mengagungkan ilmu. Ta'dhimu syuraka'i, adapun mengagungkan teman-teman, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, wa darsi, dan belajar. Wa man, dan juga mengagungkan seseorang, ya ta'allamu, yang belajar siapa santri, minhu, dari orang tersebut, yaitu gurunya atau teman yang telah memberikan pelajaran kepada kita, itu juga harus diagungkan. Wat tamallukuh madmumun illa fi talabil ilmi, dan adapun merayu, ada di syarahnya tawaddud atau talattuf, yaitu bersikap halus untuk mendapatkan simpati lah,
atau bahasa kasarnya yaitu mengemis. Mengemis atau merayu madhmumun itu dicelah, yaitu tidak dibenarkan illa kecuali fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jadi kalau merayu atau mengemis ilmu kepada teman-teman kita, kepada guru kita, itu enggak apa-apa. Fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut yang bagi itu seharusnya ayatamallakoh, apa harap mengemis atau merayu siapa santri li ustadzihi, ke ustadznya, wa syurakaihi, dan teman-temannya, yaitu teman-teman yang mempunyai ilmu, yastafida minhum, supaya bisa mengambil manfaat siapa santri minhum, dari mereka. Wa yanbaghi, dan seharusnya li talibil ilmi, bagi santri atau orang yang mencari ilmu, ayastami al ilmah, apa harap memperhatikan siapa santri al ilmah, ke ilmu, wal hikmatah, dan hikmah, bita'dimih, dengan mengagungkan, wal hurmati, dan menghormati. Wa in sami'ah mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin. Wa in sami'ah, dan meskipun telah mendengar siapa santri mas'alatan wahidatan, ke satu masalah tersebut, wa kalimatan wahidatan, dan satu kalimat tersebut, alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Qila, dikatakan, malam yakun ta'dimuhu ba'da alfi marratin ka ta'dimihi fi awali marratan falaysa bi ahli lil ilmi. Qila, dikatakan, malam yakun, barang siapa lam yakun, yang tidak ada, ta'dimuhu, apa mengagungkannya orang, yaitu mengagungkan ke ilmu, ba'da alfi marratin, sesudah 1000 kali, ka ta'dimihi fi awali marratan, itu seperti mengagungkannya orang di dalam pertama kalinya, falaisah min ahlin, falaisah, maka bukan siapa orang tersebut bi ahlin, itu sebagian dari ahli lil ilmi, ke ilmu, yaitu barang siapa orang tersebut tidak mengagungkan ilmu meskipun sudah mendengarkan 1000 kali, seperti halnya mengagungkan di awal permulaannya atau di pertama kalinya mendengarkan, maka orang tersebut bukan termasuk ahli ilmu. Wayam bagi, dan seharusnya di talibil ilmi, bagi santri atau orang yang mencari ilmu, alla yakhtar, apa harap tidak memilih siapa santri naw'al ilmi, ke macam ilmu, binafsihi, dengan dirinya sendiri, bal, akan tapi yufawidu, memasrahkan siapa santri amrahu, ke perkaranya, hilal ustadih, ke ustadznya, fa inal ustadza, karena sesungguhnya ustadznya, qad hasalah, itu telah hasil, lahu, dimiliki ustadz tersebut, at-tajarubu, apa pengalaman, fi dzalika, di dalam hal tersebut. Fakana, maka ada siapa ustadz, a'rafah, itu lebih mengetahui, maka sesuatu yang bagi yang seharusnya, apa mali kulli wahidin, bagi setiap orang atau bagi setiap santrinya tersebut. Wa ma yalikuh, dan sesuatu yalikuh yang pantas, apa ma bitabi'atihi, ke wataknya, yaitu watak santrinya. Jadi kata di sini, ilmu tersebut harus yang memilih ustadznya atau gurunya, karena guru tersebut lebih berpengalaman dan juga lebih mengetahui watak daripada santrinya. Wa kana Syekhul Imam al-Ajallu al-Ustadu Syekhul Islami Burhanul Haqqi Waddin rahimahullah ta'ala. Ada siapa Syekh al-Imam al-Ajallu al-Ustad Syekhul Islam Burhanul Haqqi Waddin rahimahullah ta'ala, yaqulu, itu berkata siapa beliau, kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna amrahum fi ta'allumi ila ustadihim. Karena ada talabatul ilmi, siapa orang-orang atau para pencari ilmu, fi zamanil awal, di zaman dahulu, yufawwiduna, itu memasrahkan siapa mereka, yaitu para pencari ilmu, amrahum, ke perkara mereka, fi ta'allumi, di dalam mencari ilmu atau di dalam masalah belajar, memasrahkan ila ustadzihim, ke ustadznya. Wakanu, dan ada siapa mereka, yasiluna, itu sampai siapa mereka, ila maksudihim, ke tujuannya, wa muradihim, maksudihim dan muradihim ini satu makna, yaitu ataf tafsir. Wal'an, dan sekarang, yakhtaruna,
memilih siapa mereka bi anfusihim dengan dirinya sendiri, wala yahsulu dan tidak hasil maksuduhum apa tujuan mereka minal ilmi yaitu dari ilmi wal fiqh dan juga fikih. Jadi kalau zaman dulu itu yang memilih ilmu itu gurunya, sedangkan sekarang itu memilih sendiri, sehingga sedikit yang berhasil untuk mendapatkan ilmu. Li'annahum karena sesungguhnya para santri yaitu para orang yang mencari ilmu, la yadaruna itu tidak mengetahui siapa mereka, ayul ilmi di mana ilmu anfa'u yang lebih manfaat bihim kepada mereka, wa ayu ilmin dan di mana ilmu yalikuh yang pantas apa ilmu tersebut bitabi'atihim ke watak mereka. Wa kana dan ada yuhka itu diceritakan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari apa sesungguhnya Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, karena itu ada siapa Syekh Muhammad bin Ismail ya bada'uh itu memulai siapa beliau bi kitab sholati di dalam pelajaran kitab sholat ala Muhammad bin Hasan ke Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala. Faqalah kemudian berkata siapa Syekh Muhammad bin Hasan lahu kepada Muhammad bin Ismail yaitu santrinya, idhab pergilah kamu wa ta'allam dan belajarlah kamu ilmu hadis ke ilmu hadis. Lima karena sesuatu ro'a yang telah mengetahui atau melihat siapa Syekh Muhammad bin Hasan yaitu gurunya anna dzalikal ilma kesesungguhnya ilmu tersebut yaitu ilmu hadis aliyakuh itu lebih pantas atau lebih layak bitabaihi ke wataknya yaitu ke wataknya muridnya Muhammad bin Ismail. Fatalabah ilmal hadithi kemudian mencari siapa Syekh Muhammad bin Ismail tersebut ilmu hadithi ke ilmu hadis. Fasyarah maka menjadi siapa Syekh Muhammad bin Ismail fihi di dalam ilmu hadis muqaddaman itu mengungguli ala jami'i a'immatil hadithi ke semua para imam-imam hadis. Wayam bagi dan seharusnya li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu atau santri alla yajlisah apa harap tidak duduk siapa santri qariban ke berdekatan minal ustadi dari gurunya inda sabaki ketika belajar bi ghairi daruratin dengan tanpa adanya darurat, bal akan tapi yang bagi seharusnya ayakuna apa harap ada bainahu itu di antara santri wa bainal ustadi dan di antara gurunya qadrul qausi apa seukuran busur yaitu busur panah sekitar 1 meter. Fa innahu karena sesungguhnya hal tersebut akrabu itu lebih mendekati ila ta'zimi ke menghormati guru. Wayam bagi dan seharusnya juga li talibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu yaitu santri ayah antarizah apa harap menjaga siapa santri anil akhlaqi dzamimati dari akhlak yang tercela. Fa innaha karena sesungguhnya akhlak yang tercela kilabun maknawiyatun itu bagaikan anjing secara maknawi. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. La tadkhulul malaikatu tidak masuk al malaikatu siapa malaikat baitan ke satu rumah fihi yang itu di dalam rumah tersebut kalbun adapun ada anjingnya au suratun atau gambarnya. Wa innama dan sesungguhnya hanya yata'allamu bisa belajar al-insanu siapa manusia biwasitatil malakih sebab pelantara malaikat wal akhlaqu dzamimatu dan adapun akhlak yang tercela tu'rafu itu bisa diketahui apa akhlak yang tercela tersebut fi kitabil akhlak di dalam kitab akhlak. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Wa kitabuna hadza dan adapun kitab kami hadza ini la yahtamilu itu tidak mengandung apa kitab kami ini bayanaha ke penjelasan akhlak yang tercela tersebut. Khususan terutama atau khususnya anit takabburi tentang takabur wa ma'at takaburi la yahsulul ilmah dan beserta takabur yaitu sombong la yahsul tidak akan bisa menghasilkan apa sombong al ilmah ke ilmu.
Kilah dikatakan al-ilmu harbun lil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Al-ilmu hadapun ilmu harbun itu adalah musuh lil muta'ali untuk pemuda yang sombong. Kasayli seperti halnya banjir, harbun musuh lil makanil ali ke tempat yang tinggi. Bijaddin la bijiddin kullu majdi fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Bijaddin itu sebab mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, la bijiddin bukan sebab kesungguhannya, kullu majdi adapun setiap kemuliaan. Fahal jaddun, hal di sini kata syarahnya mempunyai makna istifham ingkari. Jadi cara memaknai fahal maka tidak ada jaddun adapun mendapatkan keutamaan dari Allah bila jiddin dengan tanpa adanya semangat, bimujdi itu menemukan siapa orang tersebut. Jadi kata di sini dijelaskan bahwasanya kemuliaan itu bukan karena kesemangatan kita, akan tetapi karena mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bait yang selanjutnya itu dijelaskan bahwasanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu mustahil didapat dengan tanpa semangat. Di dalam syarahnya dijelaskan di dalam kebiasaannya. Jadi di dalam kebiasaannya karunia Allah itu diperoleh sebab semangat. Fakam abdin yaqumu maqama hurin wa kam hurin yaqumu maqama abdin. Fakam abdin maka seberapa banyak budak yaqumu menduduki siapa budak tersebut maqama hurin ke tempat kedudukannya orang yang merdeka. Wa kam hurin dan seberapa banyak orang yang merdeka yakumuh menduduki maqama abdin ke kedudukannya budak. Jadi siiran kedua ini merupakan bahwasanya orang yang mulia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.